Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Hakim. Saya selaku tenaga pendidik di SMK Negeri 9 Garut, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kantor Cabang Dinas Wilayah 11. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan video berkenaan dengan pemecahan masalah kedisiplinan peserta didik di SMK Negeri 9 Garut pelajaran 2022-2023. Materi di dalam presentasi pada kesempatan kali ini adalah yang pertama berkenaan dengan pengertian dan tujuan tentang kedisiplinan. Yang kedua, penyebab perilaku tidak disiplin dari para peserta didik. Yang ketiga, upaya penyelesaian dari permasalahan kedisiplinan. Dan yang keempat, strategi pemecahan dari permasalahan yang ada. Materi yang pertama, pengertian dan tujuan kedisiplinan peserta didik. Pengertian kedisiplinan menurut Suharsini Arikunto bahwa disiplin itu adalah kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada kata hatinya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Yang kedua, menurut Thomas Gordon bahwa disiplin itu adalah perilaku dan tata tertib yang sesuai dengan peraturan dan ketetapan atau perilaku yang diperoleh dari pelatihan yang dilakukan secara terus-menerus. Adapun tujuan kedisiplinan, menurut Bistak Sirait menyatakan bahwa tujuan utama dari sebuah sikap kedisiplinan adalah untuk mengarahkan anak supaya ia mampu untuk mengontrol dirinya sendiri. Selain itu juga supaya anak dapat melakukan aktivitas dengan terarah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikutnya, penyebab perilaku tidak disiplin yang terjadi di peserta didik. Yang pertama, jika dilihat dari sisi lingkungan sekolah, bentuk perilaku tidak disiplin itu berawal dari yang pertama, kebosanan peserta didik ketika berada di lingkungan kelas. Nah, ini terjadi ketika suasana atau proses pembelajaran di dalam kelas identik kurang menyenangkan bagi para peserta didik. Yang kedua, perasaan tidak berdaya selama aktivitas pembelajaran. Nah, ini terjadi ketika ada salah seorang atau beberapa orang peserta didik yang mungkin merasa tidak dilibatkan selama proses pembelajaran di dalam kelas. Yang ketiga, aturan dan kesepakatan yang tidak jelas. Nah, artinya di sini terjadi ketika aturan dan kesepakatan yang sudah diterapkan di sekolah ini cenderung dalam realita pelaksanaannya ini tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada. Terus yang keempat, aturan-aturan yang mengekang ekspresi peserta didik. Nah, cenderung kadang ketika bentuk ketidakdisiplinan peserta didik itu muncul ketika mereka merasa termarginalkan dari segi potensi dasar dari peserta didik. Nah, mungkin ada beberapa aturan yang mengekang potensi peserta didik sehingga mereka bersikap tidak disiplin. Dan yang terakhir adalah serangan pada harga diri. Nah, cenderung terkadang ada beberapa tindakan pembinaan yang dilakukan oleh guru atau tenaga pendidik dalam upaya peningkatan kedisiplinan yang mengarah ke arah menyerang harga diri. Nah, sehingga si peserta didik merasa kecewa sehingga mereka berontak dan melakukan tindak tidak disiplin. Adapun jika kita lihat dari lingkungan luar sekolah, yang pertama muncul ketidakdisiplinan itu karena kekerasan di lingkungan masyarakat. Karena kondisi lingkungan masyarakat yang mungkin mengarah ke arah yang lebih keras, kurang teratur, kurang tertib sehingga membentuk karakter peserta didik tidak disiplin. Terus pengaruh media juga mempengaruhi, ini sangat besar. Contoh untuk zaman sekarang memang keterkaitan media yang dipakai oleh peserta didik itu sangat kuat dalam membentuk karakter mereka untuk penumbuhan karakter baik di sekolah. Terus yang ketiga, perasaan sebagai generasi baru. Terkadang untuk generasi zaman sekarang itu mereka merasa segala mampu, segala bisa dan menyepelekan hal-hal berkenaan dengan norma yang sudah diterapkan baik itu di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, berikutnya, kurangnya keamanan dalam lingkungan keluarga. Maksudnya adalah mungkin kurangnya asuhan dari keluarga atau lingkungan keluarga yang mungkin ada pembiaran dari
dari bentuk perilaku peserta didik ketika berada di lingkungan keluarga. Artinya kurang pola asuh dari keluarga dan temperamen yang sulit. Nah, ini maksudnya adalah mungkin dari segi karakter bawaan dari peserta didik itu. Ada karakter yang memang temperamental dan seterusnya sehingga cenderung melakukan bentuk pelanggaran dan tidak disiplin. Selanjutnya yang ketiga, upaya penyelesaian masalah kedisiplinan peserta didik yang kami laksanakan di SMK Negeri 9 Garut adalah upaya penegakan disiplin. Yang pertama adalah seluruh guru berusaha menjadi konselor yang baik. Jadi bukan hanya praktek ini dilaksanakan untuk guru BK saja, tapi seluruh guru mata pelajaran, baik itu pelajaran umum ataupun pelajaran produktif, kami berusaha menjadi konselor bagi peserta didik sehingga dapat nantinya mengawasi, membimbing dan membina, termasuk mengasuh peserta didik sehingga dapat mengembangkan minat dan bakatnya, termasuk berupaya untuk bersikap disiplin di sekolah. Terus yang kedua, membudayakan hidup disiplin di sekolah. Nah, di SMK Negeri 9 Garut pada tahun sekarang ini sudah menerapkan kegiatan yang dinamakan program kesemaptaan, di mana kelas 10 dan kelas 11 kami dorong untuk mengikuti kegiatan ini, dan kegiatan ini alhamdulillah dilaksanakan dengan baik dan lancar, dan 1 bulan ini kami dalam masa orientasi kesemaptaan dalam bentuk 3 poin, yaitu kesemaptaan mental, rohani, dan jasmani. Terus penegakan aturan. Nah, jelas menegakkan aturan secara menyeluruh yang disepakati oleh peserta didik. Nah, sehingga dalam pelaksanaannya ini kami melaksanakan dengan enak, dengan nyaman, karena peserta didik sudah paham dengan jelas aturan-aturan apa yang sudah disiapkan di SMK Negeri 9 Garut. Yang keempat, menciptakan sekolah yang komunikatif, terbuka, enjoy, aman, dan menyenangkan. Nah, ini sedang kami galakan bahwa sekolah itu ada kegiatan gerakan sekolah menyenangkan atau GSM, sehingga dalam aktivitas proses pendampingan belajar kami berbaur dengan peserta didik untuk menciptakan suasana lingkungan sekolah yang menyenangkan. Berikutnya, guru menjadi tauladan. Nah, ini sangat penting bagi kami selaku tenaga pendidik karena kami merupakan cerminan bagi para peserta didik. Ketika kami mengharapkan para peserta didik bersikap disiplin, maka kami pun harus memulai dengan sikap disiplin yang baik. Dan yang terakhir, guru harus sepakat terhadap program yang diterapkan. Nah, ini penting ya, karena apapun bentuk aturan yang diterapkan di sekolah, termasuk di SMK Negeri 9 Garut, setelah disosialisasikan maka harus disepakati oleh seluruh keluarga besar di SMK Negeri 9 Garut, sehingga dalam pelaksanaannya nanti bisa dilaksanakan secara menyeluruh. Nah, terus selanjutnya yang keempat, yaitu strategi pemecahan masalah kedisiplinan peserta didik. Saya buat dalam bentuk 4 strategi kedisiplinan, yaitu yang pertama, membangun hubungan yang positif antara guru dengan peserta didik. Ini sangat penting karena ketika guru dekat dengan peserta didik, membangun hubungan yang positif dengan peserta didik, maka nanti timbal balik dari peserta didik terhadap guru pun itu akan menjadi lebih menyenangkan, lebih enak, lebih enjoy ya, dalam pelaksanaan interaksi selama ada di sekolah. Terus aturan dan kesepakatan. Nah, ini maksudnya adalah membuat sebuah aturan yang memang betul diketahui oleh seluruh, disusun bersama-sama dan disepakati secara bersama-sama, bukan hanya oleh guru, begitu pula disepakati oleh peserta didik. Yang ketiga, memonitoring perkembangan perilaku peserta didik. Ini sangat penting karena kami di program kesemaptaan ini para pengasuh yang notabene wali kelas dibantu oleh tim guru dari produktif ini secara terus-menerus memantau aktivitas peserta didik mulai dari datang masuk ke sekolah sampai mereka keluar atau pulang dari lingkungan sekolah. Nah, setiap harinya kami pantau, kami olah datanya sehingga nanti perkembangan mengarah ke arah yang positifnya akan terlihat. Dan yang keempat adalah konsekuensi. Maksudnya adalah kita siapkan reward dan punishment dari semua aturan kedisiplinan yang disiapkan di SMK Negeri 9 Garut agar dalam pelaksanaannya ada bentuk penilaian yang jelas, ada reward yang jelas, dan ada punishment yang jelas, sehingga kedisiplinan ini bisa diterapkan dengan baik dan terpantau dengan baik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait pemecahan masalah tentang kedisiplinan di sekolah saya di SMK Negeri 9 Garut. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.